Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan nikmat iman, Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ilmu sosial dan budaya, yang dimana kita mengambil salah satu tema yang diberikan oleh dosen mata pengampu, yaitu mengenai manusia dengan nilai moral dan akhlak, yang dimana akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu dengan nama saya Ima Saripah dengan NIM C2280206087 dan ditemani oleh rekan saya yaitu saya sendiri yaitu Sri Rahayu dengan NIM C2280602027. Sebelum ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu mengenai manusia dengan nilai moral dan akhlak. Nah, apa itu manusia? Manusia adalah seseorang yang mempunyai pemikiran atau cara berpikir, memiliki akal dan sehat, dan berbudi pekerti, yang dimana terdapat suatu kelompok ataupun individu serta berorganisme. Nah, dan dimana manusia tersebut memiliki ketergantungan terhadap individu. Selanjutnya yaitu ada nilai. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai yaitu sesuatu yang berharga, bermutu, dan berkualitas, dan mungkin juga terdapat manfaatnya, di mana jika sesuatu itu berharga maka akan mendapatkan manfaat terhadap kehidupan manusia tersebut. Nah, yang ketiga ada moral, yaitu moral dapat diartikan adat atau suatu kebiasaan, di mana moral tersebut digunakan untuk batas-batas di antara sifat-sifat perbuatan manusia, yang mungkin moral itu dapat mengarahkan kepada perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu ada akhlak, yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Sri Rahayu. Baik, akhlak itu sendiri merupakan sebuah sikap yang dimiliki bagi setiap individu, yang menjadikan kebiasaan dan bisa mengarahkan kepada suatu perbuatan. Akhlak itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak baik, yang kedua ada akhlak buruk. Dimana apabila sikap yang dimiliki oleh seseorang itu baik, maka akan mengandung sikap atau akhlak yang baik. Sedangkan untuk akhlak yang buruk, apabila seseorang itu memiliki akhlak yang tercela, maka cenderung akan memiliki sikap yang buruk. Juga untuk sikap juga memiliki sebuah ketergantungan atau hubungan seperti dalam ilmu-ilmu tasawuf dan fikih. Mereka sangat berhubungan erat. Juga akhlak juga didasari tidak hanya dalam ucapan dan pemikiran yang semata, namun dengan melibatkan sebuah hati nurani dalam setiap yang dimiliki bagi setiap individu itu masing-masing. Baik, adapun salah satu contoh dalam satu kasus dari kejadian-kejadian belakang ini, yaitu mengenai tentang fenomena kejadian seorang gerombolan pelajar yang menendang orang tua lansia, di mana dalam kronologi tersebut terdapat seorang nenek-nenek yang berjalan di pinggir jalan dan dihampiri oleh segerombolan pelajar. Kemudian segerombolan pelajar tersebut berhenti di hadapan nenek tersebut dan menendang. Dia menendang si nenek tersebut, sehingga nenek tersebut tuh jatuh dan berteriak gitu. Nah, dalam kejadian tersebut, setelah melihat kejadian tersebut, saya sangat miris. Nah, setelah kejadian tersebut maka langsung ditangani dari pemerintah itu sendiri, sehingga dapat penanganan. Juga setelah dianalisis serta diselidiki bahwa si nenek tersebut itu diduga dia seorang ODGJ. Nah, benar sekali yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya juga dari beberapa hari kemarin saya melihat di sosial media bahwa terdapat satu video yang sedang viral saat ini, yaitu berada di Trenggalek, yang dimana di sana yaitu bahwa kejadiannya itu
mungkin hampir sama dengan kejadian yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, yaitu tapi di sini terdapat 3 orang remaja yang berusaha menganiaya seorang kakek-kakek. Nah, sekarang itu kalangan remaja saat ini membuat miris banyak orang, yang dimana orang saat ini atau remaja atau mahasiswa ataupun pelajar saat ini kebanyakan tidak bisa bersikap sopan ataupun mempunyai tata krama yang lebih kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita, dan tidak memberikan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dari kita. Dari kasus atau kejadian tersebut, maka membuat semua pengguna media sosial viral dan membuat semua pengguna itu menjadi marah dan merasa prihatin terhadap kakek-kakek tersebut. Nah, 3 orang remaja tersebut melakukan aksinya itu di tengah jalan. Mereka menendang kakek tersebut dan memukulinya menggunakan kayu. Video saat itu sangat viral dan membuat Bupati dari Trenggalek itu ada penanganan, iya, ada penanganan. Nah, di mana bupati tersebut turun tangan, yaitu Emil Dardak, yang dimana langsung daripada saat itu langsung diselidiki, ditelusuri oleh pihak yang bersangkutan dan yang berwajib, di mana identitasnya pun sudah diketahui dan sekarang sudah diamankan oleh polisi. Ya, sama juga dengan kejadian yang nenek yang ditendang oleh pelajar juga, dia langsung ditangani oleh orang-orang yang berwajib. Ya, seperti itu. Nah, benar ya teman-teman, saat ini memang sudah minus sekali akhlak, moral, dan sangat sulit untuk diimplementasikan di dunia nyata, baik itu di masyarakat, sosial, maupun di halayak ramai lainnya. Yang dimana banyak sekali sekarang pelajar-pelajar ya khususnya gitu, yang sangat sekali tidak mempunyai dan tidak patut untuk ditiru. Bahkan si kejadian tersebut tidak pantas gitu ya untuk dilakukan, khususnya bagi pelajar yang dalam kasus ini, juga dalam kasus yang telah terjadi pada remaja tadi. Iya benar. Mungkin moral, akhlak, etika itu saat ini memang harus mempunyai tindakan khusus atau ilmu yang bisa diterapkan khusus kepada anak, sehingga anak itu dapat mengimplementasikan di dunia nyatanya itu benar-benar bisa diterapkan. Dan bahwa di sini peran orang tua dan peran guru itu sangat penting bagi perkembangan si anak ataupun remaja ataupun siapapun itu yang membutuhkan, mungkin semua juga membutuhkan moral, membutuhkan asupan ilmu yang mungkin bisa supaya si anak tersebut memiliki benar-benar yang akhlak baik seperti itu ya. Baik, untuk itu kita sebagai calon guru juga untuk bisa nanti ketika turun di sekolah sebaiknya kita lebih memberikan pelajaran-pelajaran mengenai akhlak tersebut supaya dapat diterapkan serta diimplementasikan juga bagi murid-murid atau pelajar yang ada di sekolah tersebut. Juga dalam pengawasan orang tua, didikan keluarga atau orang tua juga harus lebih penting gitu kan dalam perkembangan. Nah, mungkin ya banyak sekali sekarang itu kasus-kasus yang sedang terjadi, yang sedang viral. Mungkin jika kita rajin atau kita ingin lebih menambah wawasan pengetahuan kita, mungkin sekarang bisa di searching ya, mau berita. Sekarang udah bisa di TikTok juga, udah bisa searching anak-anak sekarang udah. Nah, mungkin jangan hanya scroll TikTok saja ya. Di YouTube juga kita banyak. Jadi digunakan untuk yang lebih manfaat gitu kan, supaya
bisa melatih karakter, menumbuhkan karakter benar. bagi anak tersebut baik gitu kan. Jadi tidak yang adanya penggunaan gadget juga dapat mempengaruhi bagi karakter yang menimbulkan efek negatif bagi anak tersebut, pelajar tentunya. Nah, benar teman-teman, sangat benar sekali ya. Semua sekarang itu banyak sekali isu-isu yang mungkin dapat mempengaruhi pemikiran anak-anak, apalagi sekarang anak SD banyak sekali yang sudah menggunakan gadget ya, menggunakan gadget yang dimana mereka menggunakannya itu mungkin tidak secara teratur. Iya, sehingga orang tua juga kurang dalam pengawasan. Iya, benar. Dan menimbulkan karakter efek yang negatif bagi pemikiran pelajar. Si anak gitu. Jadi ya mungkin kita ya sebagai calon pendidik itu, khususnya kami yaitu yang berada di program studi pendidikan guru sekolah dasar, dimana kita harus sangat berperan sekali ketika di sekolah. Mungkin kita kan menjadi orang tua kedua setelah mereka di rumah. Setelah orang tua itu kita menjadi orang tua kedua yang dimana kita itu harus bisa lebih biar supaya anak itu terarah. Gitu. Benar, supaya anak tersebut terarah dan mungkin jika di luar juga mereka akan sangat menghargai seseorang, di mana dalam berbicara, dalam perbuatan yang mereka lakukan, mungkin mereka akan berpikir bahwa oh ini tuh salah. Nah, mereka akan melakukan hal yang benar. Juga kita sebagai guru dalam pendekatan, supaya menambahkan pendekatan siswa kepada guru juga lebih ini, supaya pendekatan seorang guru, pendekatan pelajar juga kepada anak harus lebih dekat supaya dapat anak itu dapat mempercayai kita, banyak berkomunikasi dengan kita, curhat dengan kita ya, sehingga kita juga dapat memberikan saran dan motivasi yang lebih positif kepada si anak tersebut. Nah, mungkin dapat kami simpulkan dari tema yang kita ambil dan kasus yang kita angkat dari manusia dengan nilai moral dan akhlak, dan dari beberapa kasus tadi, yaitu mungkin nilai moral dan akhlak itu saling berhubungan ya. Dimana jika moral dan akhlak kita itu bagus, maka akan tercermin dalam kehidupan kita pun perbuatan yang bagus. Dan dengan nilai jika seseorang itu melakukan sesuatu yang baik, yang baik, dia akan bernilai lah istilahnya. Akan berharga ya di mata orang lain dan akan berkualitas di mata orang lain, sehingga orang lain pun akan menganggap kita menjadi seseorang yang berharga dan memiliki karakter yang memang baik. Nah, teman-teman, mungkin usai sudah ya tema yang kami paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam kata maupun dari kasus yang kami ambil. Tapi karena kami juga melihat kasus tersebut ada di media sosial ya, kami juga belum terjun ke lapangan langsung untuk melihat kejadian yang terjadi tersebut. Ya, akhir kata dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.